Mari kita ini ya. Share screen dulu, buka dia punya pelajaran Youth ya sekarang. Youth tanggal 25. Wow, cepat udah mau September. Oke, bisa lihat semuanya? Bisa. Oke, mantap. Oke, pasang dulu. Ini punya gambar-gambar. Oke. Kita akan kasih 5 soal. Tolong dikerjakan dan dikirim ke foto ke jawabannya ke kakak ya. Jadi tolong difoto di kakak aja, oke? Jadi kakak cuma mau lihat aja semuanya punya jawaban dan tolong kerjakan masing-masing sebisanya ya. Oke, C. Oke, Mici. Kalau misalnya nggak tahu, nggak apa-apa. Lupa atau apa, nggak apa-apa. Bilang aja ya. Oke. Open book ya, Mici. Kalau misalnya bisa nggak open book, mantap. Kalau memang mau open book, silakan. Tapi kalau diusahakan nggak open book sama sekali, bisa nggak gitu? Gitu ya. Bisa, C. Dan tulis, kalau misalnya kalian open book, tulis di notes di atasnya kalian jawaban gini. Tulis di sini, open book. Boleh gitu? Kalau misalnya kalian pilih close book, tulis di atasnya, close book. Boleh gitu? Bisa semua instruksinya? Boleh, Kak. Oke, mantap. Ini bunderan ini yang pertama, yang ini namanya apa semuanya? Lalu yang di dalam namanya apa? B. Bunderan yang di luar tuh, Tah. Ya, yang luar bundar ini apa namanya? Lalu yang di dalam ini namanya apa? Terus kalau di dalamnya B itu ada X. X itu namanya apa? C. Saya ingin aja boleh nggak, Kak? Apa? Yang A itu kalau saya belajar tuh nukleolus. Tulis saja, tulis saja. Ini harus dibuka atau langsung di chat aja boleh, Kak? Chat boleh, tapi chat di WA boleh? Supaya nanti kalau di Zoom takutnya kalau udah end meeting Kak Gedi nggak simpan. Boleh, Manda? Ya, oke, Nah, Kak. chat di WA ya, sayang ya. Kalau chat boleh di WA aja, tapi pokoknya semua jawaban di WA. Karena takutnya kalau di Zoom nanti Kak Gedi habis di end meeting udah nggak ke save, lupa ya. Oke. 5 nomor aja. Sebutkan nitrogenous base di DNA. Lalu sebutkan nitrogenous base di RNA. Oke, itu aja yang harus dikerjakan dan waktunya adalah 7 menit dari sekarang, oke? Ya, bilang aja lupa. Iya, sayang. Tulis, Aca mau pilih close book atau open book, tulis di atasnya. Jangan lupa yang tulis jawab, tulis ya. Apa dia mau, apakah ini close book atau open book, oke? Biar saya tahu. Ya. Oke. A, sel. B apa? Apa? Nukleus. Nukleus. Mantap. Yang ada di dalam nukleus namanya apa? DNA. 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 DNA, betul.
Sebutkan nitrogenous base, Sally, yang ada di DNA apa aja? Timin, adenin, sitosin, guanin. Oke, thymine, adenin, Sitosin dan guanin. Thank you, Ce. kasih cytosine. Oke, RNA Aca permintaan, silakan Aca. Sebutkan nitrogenous base di RNA. Pertama guanin, adenin, cytosine, dan uracil. Oke. Oke, ingat semuanya? Ingat, Ce. Ingat ya? Oke, mantap. Nggak apa-apa ya, lupa-lupa dikit. Oke, kalau gitu mari kita lihat. Sekarang kita mau tambah lagi apa yang harus kita pelajari hari ini. Ingat, ini bentuknya apa yang kayak benang ruwet? Coba. DNA. DNA. Kalau setiap begini ada yang di sini, ada ini yang warna-warni ini apa namanya? Yo. Jin. Jin, mantap. Jin. Jin, oke? Mantap. Ini namanya jin. Oke? Oke. Nah, ini kalau bentuk yang ini segini diperbesar, kita mau perbesar, bentuknya adalah seperti ini. Oke, kita tambah baru hari ini ya. Kalau ini diperbesar bentuknya, ini kan dari jauh lah pandangannya, kita lihatnya dari jauh. Tapi kalau kita melihatnya pakai mikroskop, terus habis itu optical mikroskop ya, yang khusus memang, elektron ya, kalau nggak salah waktu itu kita belajar di hari Jumat ya. Elektron mikroskop yang bisa nge-zoom-nya sampai benar-benar, itu bentuknya adalah seperti ini. Boleh? Ya, Kak. Bisa-bisa semua? Ini bentuknya namanya adalah double helix. Apa namanya? Double helix. Double helix, oke? Ya nanti sayang ya, ikutin dulu ya, Aca. Aca ingat kalau belajar, anggap sudah tahu sesuatu atau nggak tahu apa-apa, Aca? Nggak tahu apa-apa. Nah, mantap. Itu cara belajar yang paling mantap. Jadi kalau belajar nggak tahu apa-apa itu nggak bosen, tapi kalau kita pikir kita sudah tahu, itu akan meremehkan, nanti jadinya nggak seru belajarnya. Oke? Oke, jadi namanya apa? Double helix. Helix itu seperti kepangan. Ya, jadi kalian kalau supaya ingat, bentuknya DNA itu ini seperti rambut dikepang nggak gini? Iya. Iya. Ada rambut yang dikepang namanya helix, oke? Dan dia ada dua kan? Dia punya benang. Satu, Iya. dua. Makanya namanya apa? Double helix. Itu dia. Oke? Bisa semua? Bisa. Bisa ya? Bisa, Ce. Adakah yang masih belum mengerti atau semua sudah mengerti? Ngerti, Kak. Sudah mengerti, Kak. Oke, kita lanjut lagi kalau gitu. Supaya lebih gampang dan enak dipandang. Tunggu ya. Ini kita mau pindah ke sini. Supaya lebih gampang dan enak dipandang. Ini, bentuknya ini, bisa nggak kita supaya enak kita bikin bentuknya jadi kayak gini. Jadi kayak anak tangga, boleh? Ya. Boleh gini? Gimana, Ce? Bisa ulang, Ce? Ya, Kak. Ini kan bentuknya kan melingkar-melingkar nih. Seperti begini. Supaya kita enak belajarnya karena kita pakai kertas. Jadi sama aja kalau kita bentuknya kayak gini.
Sama kan? Iya, sama, C. Iya, karena ini kan mereka bentuknya 3 dimensi kan? Melungker-melungkernya 3 dimensi kan? Kayak gini kan? Melungker, bayangin loh, ini kayak benang ruwet tapi kayak gini semua. Jadi kita ambil cuman sebagian yang bentuknya kayak gini, dan kalau kita sederhanain, bentuk double helix kayak Yuk, bodoh Anak tangga. Anak tangga. oke? Boleh? Boleh. Oke. Nah, anak tangganya ini kalau misalnya kita mau bikin anak tangga harus ada penyusunnya dong. Misalnya Iya. kita mau bikin tangga dari bambu lah. Kayak yang ini kita ambil 2 bambu yang utuh. Ini bahannya ya. 2 bambu yang utuh nih. Terus bahannya, terus yang ini yang untuk anak yang ini kita pecah-pecah. Misalnya kita ambil kayu jati lah supaya dia lebih kuat gitu. Contoh ya ini. Contoh, terus ini ambil bambu tua. Nah, jadi setiap ini ada untuk jadi anak tangga harus ada bahannya atau tiba-tiba celing ada anak tangga? Harus ada bahannya. Nah, bagaimana? Semua bisa mengerti sampai di situ? Delano, Cika, Keidi bisa? Bisa, Kak. Iya, Kak. Bisa, Kak. Oke. C, ulang, C. Seli putus C tadi. Oh iya. Jadi Sally kalau mau bikin anak tangga, mau bikin tangga dan anak tangganya semua, ya ini kan tangga ke atas kan? Iya, C. Sally butuh bahannya atau tiba-tiba langsung ada tangganya atau butuh bahannya? Butuh bahan. Nah, itu dia. Contohnya ya. Oh, supaya bikin dia punya penyangganya ini, ya kan? Kita pakai bambu tua contohnya. Terus dia punya, oh ini yang anak tangganya ya. Anak tangganya ini, ya, kita Kayu jati. pakai kayu jati contohnya itu kalau anak bikin tangga, oke? Iya, C. Oke, mantap. Nah, begitu juga kalau ini tangga dan anak tangganya ada bahan, artinya double helix ini, gambar ini ada pembentuknya, boleh? Iya, Kak. Oh, Sehingga iya. bisa modelnya jadi kayak gini. Tangga. Boleh? Boleh, C. Nah, kita kalau ini tangga, misalnya ini bambu, ini kan bambu 1, bambu 2. Nah, ini kalau DNA, ini kan DNA gini kan, seret, gini ya bentuknya ya. Terus kita sederhanain dia jadi begini kan. Kayak tangga. Dan ini kalau ini bambu tua, kita sebut ini benang. Benang 1 sama benang berapa ini? 2. Benang 2. Benang 2. Jadi kalau ada 2 single atau double? Double. Double. Makanya namanya double, ya kan? Ya. Nah, double-nya Iya. ini sebenarnya double benang, betul? Ada 2 benangnya, betul? Iya. Nah, kita supaya gampang, benangnya tinggal diterjemahin ke bahasa Inggris, betul nggak? Jadi namanya ini adalah double benang itu namanya strand. Boleh? Kayak double strand. Jadi DNA ada double, berapa strand-nya DNA? 2. Ada 2 atau double strand. Jadi berapa jumlah benang DNA? Double strand, 2. betul? Kalau bentuk DNA apa? Double Helix. helix. Oke? Boleh begitu semua? Gampang Iya, kan? Kak. Boleh, Kak. Oke, kalau ada yang bingung langsung angkat tangan, Kak Gedi. Aku belum mengerti yang ini. Tolong jelaskan. Boleh dengan senang hati. Boleh? Semuanya? Maaf Kak Gini, tapi Ya. tadi kalau misalnya yang apa? Yang perbedaan double helix sama double strand apa Kak? Kalau yang ini ditanya bentuknya, sayang. Bentuk DNA kayak gimana? Oh, double helix. Kalau jumlah benangnya di DNA berapa? Ada berapa benangnya DNA? Ada berapa strand? Double strand. Boleh, sayang? Oh iya, oke Kak. Boleh Kak. Makasih Mantap. Kak. Ya. Sekarang Ian. Ian ada tanya, sayang? Habis itu Sally ya, sorry. Ian ada pertanyaan? Mau nanya yang itu, Kak, apa nih? Yang mana?
tangga yang ada 2 tuh maksudnya kayak gimana gitu. Tangga. Jadi kurang ngerti ya kayak Oh, DNA ya, itu kayak tangga, habis itu ada double kayak 1, 2, 3, 4 kayak gitulah Kak. Nah, jadi gini, Ian. Jadi kan DNA kan bentuknya gini nih kan. Ini kan double helix kan, dia kayak kepang terus muter-muter kan. Nah, Iya Kak. kita supaya gampang, kita bentukin dia lurus supaya kita nggak bingung. Kan sama aja sebenarnya kan. Dia kan sebenarnya 3 dimensi kan. Nah, Iya. di sini nih. Nah, dia kayak kita ya misalnya gini ya. Ini kan dia kan gini nih. Terus dia muter lagi ke sini. Nah, ini ada semua ini. Terus muter lagi. Nah, kayak gitu. Nah, jadi ini sebenarnya anak tangga semua kan? Seperti Iya, Kak. anak tangga lah. Nah, jadi kita bikin supaya gampang, kita lurusin aja gimana supaya sederhana belajarnya. Oh, oke. Terima Ya? kasih Kak. Oke, itu dia. Dan kalau mau, ini kan kalau lihat, ini kan kayak tangga yang kita naik-naik untuk benerin lampu atau apa, betul nggak? Oh, kalau mau bikin tangga harus ada bahannya atau nggak ada bahannya? Ada bahannya. Ada bahannya dong. Contohnya ya, oh ini kayu yang di sebelah sini aku pakai bambu tua. Jadi butuh berapa bambu tua? 2. 2 bambu tua. Terus anak tangganya pakai apa? Contohnya kayu jati. Artinya kalau di DNA ini dia punya ini juga ada bahan penyusunnya, betul? Ian? Iya Kak. Nah, ini ada bahan penyusunnya ini. Nah, ini ada bahan penyusunnya. Nah, tapi kita mau belajar dulu namanya ini apa tadi? Jarum atau benang? Benang. Nah, jangan bilang jarum ya, kita bukan belajar menjahit, oke? Oke. Jadi ini benang. Ada berapa benangnya? 2. Ada double string. Nah, itu dia pakai bahasa Inggris, oke? Coba ulang lagi. Ada berapa benangnya? Ada strand. Double strand, betul? Bentuknya DNA seperti apa? Double helix. Double helix. Bacanya helix. Coba, helix. Oh, helix. Double helix. Double helix. Helix, oke? Helix. Oke, mantap. Sally, angkat tangan, silakan. Oh, itu Cie boleh nggak tanya-tanya Cie? Tanya, coba Sally jelaskan bentuknya DNA seperti apa? Bentuk DNA seperti double helix. Oke, kalau jumlah benangnya berapa? Double. Yang lengkap. Double strand. Mantap. Oke, mantap semua. Ronald, bagaimana bisa ikuti Ronald? Ronald, bisa Ronald? Oke, Nes dan Jobs? Mungkin. Kak. Oh, bisa. Oke. Yang tadi yang double strand itu di apa Kak? Seperti bentuk apa? Jadi ini kan bentuknya kan seperti double helix kan? Nah, ini kan double helix. Nah, dia punya warna merah, ada berapa totalnya? 1, ini kan 1 kan? 2. Nah, yang ini namanya benang, boleh? Atau strand, boleh? Jadi totalnya ada berapa strand ini untuk bentuk seperti double helix? Ada 2. Itu. Jadi double-nya ini sebenarnya ngomong jumlah benangnya, double strand. Nah, itu dia. Oh, oke. Tapi biasanya orang-orang sudah langsung ngomong apa? Bentuknya gimana? Double helix langsung. Jadi nggak bilang double strand helix, nggak langsung, biasanya langsung ngomong double helix. Karena double itu menjelaskan bahwa DNA ada berapa strand? Ada 2. Ada 2. Mantap. Bagaimana bisa? Bisa Kak. Oke. Coba Aca kasih pertanyaan sama Kakak Manda. Oke. Pertanyaannya itu apa bentuk benangnya ada berapa?
Benangnya ada 2, ada aja. Bahasa Inggrisnya gitu. Bahasa Inggrisnya, Amanda. Kalau apanya tadi? Bahasa Inggrisnya. Ada double strand. Oke. Sekarang tanya sama kakak Katie. Oh, Kak. No. Itu bentuk apa ini? DNA. DNA. Ya, DNA itu apa? Halo Kak Kay. Yang ada hihinya. Dahi. Hai Aceh, coba diulang soalnya tadi ada yang tidak besar. Oh, gimana, Kay? Boleh. Bawa dulu, soalnya tadi ada yang agak besar. Oh, boleh ulang katanya. Oke, Katie ulang. Aca ulang. Bentuk itu apa? Bentuk DNA seperti apa, Kak? Bentuk DNA seperti apa Kak Kay? Double helix. Betul, Aca? Betul. Oke, mantap. Kita boleh lanjut? Boleh. Oke. Sally, Enes dan Jobs belum turun atau ada pertanyaan lagi? Oh ya maaf Kak, belum. Oh, nggak apa-apa. Sally, Kenapa? Saya mau tanya kenapa kalau kita bilangnya benang, karena strand bahasa Indonesianya benang. Oh, oke, Terus ini, kalau kita mau gedein yang itu double helix, itu kan kalau kemarin kan itu bukan, kalau digituin kan berarti itu jin. Ini, kita ambil juga dari jin gitu, Betul. Oke, paham, Karena DNA kan terdiri dari banyak jin, kan? Masih ingat toh? Iya, Oke. iya, Thank you, Sama-sama, Sally. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang yang harus kita ingat bahwa pembentuk strand itu adalah namanya, ingat-ingat ya, strand ini dibentuk oleh phosphate dan sugar. Strand dibentuk oleh, kalau tadi anak tangga bambu tua kan? Kalau strand dibentuk oleh phosphate sama sugar. Jadi phosphate dan sugar itu membentuk benangnya. Jadi yang benangnya bisa panjang ini semua dibentuk sama phosphate sama sugar. Bisa mengerti? Phosphate itu apa ya, Kak? Phosphate itu adalah bahan yang membentuk strand. Namanya phosphate, kayak sugar. Bisa dibilang, itu fosfatnya bambu tua kan, kalau bikin Betul. Bahannya kan. Jadi kalau untuk bisa membentuk benangnya itu harus ada apa? Fosfat dan Sugar. Oke. Fosfat itu adalah bahan bangunannya lah. Kayak contohnya kalau mau bangun tembok harus ada semen, harus ada pasir, betul nggak, Iren? Oh, berarti kayak komposisi utama. Iya, komposisinya kalau mau bentuk strand DNA itu terdiri dari fosfat dan Sugar. Kalau kamu mau belajar lebih lanjut fosfat, nanti search aja di internet ya, karena dia cuman kayak bahan aja, komposisi yang dari makanan-makanan kita, boleh? Nah, kalau misalnya orang itu unhealthy lifestyle, berarti selnya nggak kebentuk dong DNA-nya. Nah, makanya kita harus perhatikan kan apa yang harus kita makan, boleh?
Karena ini bukan pelajaran nutrisi, makanya kita nggak mau bahas apa itu fosfat dan makanan-makanan yang membentuk fosfat, boleh? Supaya nanti pelajaran DNA-nya mantap, oke? Next time kita belajar fosfat atau terus kalian bisa loh, misalnya apa makanan yang banyak fosfatnya, coba search di Google, lihat belajar di YouTube, karena Kak Geidi juga cara belajarnya kayak gitu, boleh? Tinggal kalian serajin-rajinnya aja belajar dan baca itu semua, kalian pasti bisa juga, oke? Oke, sekarang kita ada angkat tangan di sini, akan kita layani angkat tangan dulu. Abigail, silakan. Fosfatnya dibilang sugar karena kecil kan? No sayang, bahannya itu ada nomor 1 fosfat, 2 sugar, boleh? Fosfat dan sugar beda, oke sayang? Jadi bahan pembangun strain ada berapa? 2. Wah, apa sama apa, Maribel? Phosphate and sugar. Mantap, Maribel. Thank you, Maribel. Oke, ca. Ya, aku. Ada apa ini? Ada pagar-pagarnya lagi ya. Oke, gimana Aca? Yang tadi yang dapat membentuk itu, membentuk strain dibentuk oleh phosphate dan sugar, dan benang bisa panjang karena phosphate dan sugar, gitu ya? Bukan benang bisa panjang, tapi benangnya dibentuk sama fosfat sama sugar sayang, oke? Oke. Mantap, Aca. Thank you for asking. Ronald. Itu sugarnya sugar gula ya? Iya, sugar gula, betul. Tapi gula Itu serat kalau ya. kebanyakan gulanya juga bisa rusak pengaruh. Jadi apakah konsumsi kita, apakah bilang oh nggak boleh konsumsi gula sama sekali, atau kita butuh gula juga dalam tubuh, tapi nggak boleh berlebihan, boleh sayang? Oke, Kak. Iya, mantap. Jadi bukan berarti tubuh kita nggak butuh sugar, tapi kalau kebanyakan nggak boleh. Oke, pokoknya semua yang berlebihan atau kekurangan nggak bagus untuk tubuh, betul kan, Ronald? Yang pas, ya kan? Tidak berlebihan. Nah, mantap. Oke, Sally. Oke, Cek. Sally mau Putus ya? Oke, Sally masih putus. Oke, Katie. Silakan, Katie. Kak, yang pas kakak ngomong sugar itu langsung putus, emang sugarnya itu apa, Kak? Sugar itu adalah yang kita makan, dari sugar yang kita makan, contohnya ya kita punya karbohidrat, ya kan? Kita makan nasi lah contohnya, itu kan dipecah jadi glukos. Glukos kan gula, sugar, oke? Bisa sayang? Oke, Kak, thank you. Itu dia. Jadi dari bahan itu, atau enggak kita kalau misalnya lagi makan yang manis-manis, itu kan pokoknya yang gula lah. Itu untuk membentuk strand DNA kita. Bagaimana? Boleh? Sayang? Katie? Iya, Kak, boleh. Oke. Iren. Kak, itu gulanya itu bukan gula yang kita makan langsung gitu, Kak. Misalnya gula yang kayak gula pasir langsung dibentuk gitu. No. Jadi kan kita punya makanan-makanan kan dipecah-pecah dulu kan sama tubuh. Oke? Ya. Nah, pokoknya gini aja, supaya kita nggak lari-lari karena kita lagi nggak mempelajari nutrisi seperti yang Kak Geidi bilang tadi, bagaimana terpecahnya, bisa nggak ngerti aja bahwa benangnya itu terdiri dari fosfat dan sugar, boleh? Oke, ya. Nah, jadi nanti kalau lain kali ini sugarnya dari mana apa, nanti kita belajar di kelas, mungkin kita nanti next time belajar nutrisi apa, nanti itu supaya pelajaran DNA-nya nggak lari-lari ya. Oke, bisa ya? Itu pertanyaan yang bagus semua loh, tapi bagus dijawab di saat yang tepat juga. Sally. itu oh ya, tadi saya tanya ini. Itu yang kayak tempat buat ini naik gitu, Cek.
yang Tangga? kalau misalnya itu kan dari kayu jati. Itu C bisa Anak dibilang tangga. benang. Anak Gimana, tangga. C? Anak Ya, tangga. anak tangga. Kayu jati, ya, terus? Itu C bisa dibilang benang juga, C. Belum ke situ, sayang. Bambu tuanya oke. itu fosfat dan sugar. Anak tangganya belum dijelasin. Oke? Oh, siap, C. Oke, mantap, Sally. Thank you. Ronald. Itu protein dipecah jadi asam amino sama kayak gula dipecah jadi glukos ya, Kak. Nah, kalau karbohidrat kan jadi glukos, kan? Oh, Karbohidrat jadi glukos. Jadi semua yang manis-manis, pokoknya yang kayak kita makan gula lah ya, contohnya ya. Nah, itu nanti dipecahnya jadi glukos, ya kan ada namanya sukros, apa semuanya itu, oke? Pokoknya itu bagian Oke, Kak. enzim tubuh. Tapi yang paling penting ingat aja bahwa strain-nya dibentuk oleh sugar, oke? Itu aja. Pokoknya Oke, bagian bagaimana taunya sugar yang mana ya, tubuh tanpa kita tahu pun sugarnya yang dari bahan yang mana, dia ngerti yang mana dia butuhkan. Nanti next time pelajaran, nantilah kita belajar nutrisi, bagaimana ini di di enzim apa yang dipakai di mulut, enzim apa yang dipakai di lambung. Pokoknya ingat kan, kalau belajar human body mantap banget nggak, Iren? Kutipannya waktu itu kita bilang. Iya, Kak. Nah, itu dia. Tinggal kita banyak waktu aja. Ada nggak waktu buat belajar? Bisa lihat nggak? Itu aja. Kalau bahan belajar banyak banget. Ini aja belum selesai kita belajar DNA, ya kan? Wow, bayangkan ya. Setiap kalian punya pertanyaan itu bisa menjadi topik pelajaran baru. Kita sangat bersyukur kalian banyak tanya, tapi sorry, kita nggak bisa bahas. Senang mau jelaskan, tapi nanti topik awal pelajaran ini nggak kebahas. Kalian ngerti kan kalau kakak pending kalian punya jawaban, Iren bisa ngerti ya. Bukan Kak Geidi, aduh kok Kak Geidi nggak mau jawab ya. Enggak ya sayangnya, Kak Geidi cuman mau supaya topik ini bisa selesai. Nanti kalian punya pertanyaan itu inspirasi buat Kak Geidi, buat pelajaran, nanti akan dijawab di next pelajaran. Oke? Bagaimana Iren, boleh? Ronald? Bisa ya? Bisa, Kak. Oke, mantap. Jadi kalian tanya aja ya, tanya walaupun Kak Geidi rem-rem untuk nanti di pelajaran lain dijawabnya, oke? Oke, mantap. Kita lanjut lagi. Jadi, C. oh ya, Sally. Sally punya Hitam. layar hitam, C. Oke, kita ini. Ian, gimana Ian? Ian mengerti, Ian? Iya, Kak. Oke, mantap. Bagaimana Maribel? Mice, ini Mice mau kasih taruh di homework ya? Oh iya, nanti lihat ya. Mice aja belum kepikiran homework loh. Masih mau pikirannya Mice mau selesaikan bahannya, oke? Oke. Mari kita lihat. Ingat, gambar fosfat, ingat-ingat ya. Kita mau gambar dia bulat, seperti bulat, oke? Jadi kalau bulat itu gambar apa? Phosphate. Lalu Phosphate. sugar bentuknya adalah segi 5. Boleh? Ini hanya untuk tanda ya, Kak? Memang bentuknya kalau di kalau di zoom begitu bentuknya kayak gini, oke sayang? Oke, Kak. Oke. Boleh begini? Bisa semua? Boleh. Oke, mantap. Bisa, Kak. Mantap. Oh, ada pertanyaan? Oh ya, maaf tadi belum resen, tapi Kak, berarti yang phosphate itu bentuknya lingkaran ya? Iya, lingkaran bentuknya. Oh, oke. Oke, mantap. Oke. Mau tanya. Ya, halo. Halo Kak, mau tanya. Oh, Katie. Hai, Katie. Silakan.
Kak, yang C5 yang pas kakak gambar itu langsung salah kata so. Jadi C5 itu apa ya Kak? Sorry, gimana sayang? Sorry. Pas kakak gambar C5 itu Aha. langsung salah kata hilang. Jadi C5 itu apa ya Kak? Apakah layarnya hitam atau bagaimana? Pas kakak gambar yang C5 itu langsung suaranya kakak hilang. Suara kakak hilang gitu ya? Iya. Oh, oke. Ini bentuknya sugar itu segi 5, kalau phosphate seperti lingkaran. Boleh? Itu aja yang kakak bilang, sayang. Oke Kak, thank you. Oke. Nah, bentuk segi 5 namanya tolong dihafal. Segi 5, oke? Pentoses. Apa namanya? Pentoses. Oke, mantap. Jadi, kalau benangnya ini benang 1, oke? Jadi di sini ada bulat. Ini yang bikin penyusunnya ya. Lalu ada segi pentoses. 5, betul? Gini kan? Lalu ini ada benang lagi. Salah, jangan hitam ya. Ini benang 2 kan di samping sini kan? Untuk membentuk kan, namanya membentuk, betul? Betul. Nah, ini ada segi 5 lagi. Ini cuman ini aja. Nanti kita bikin aslinya. Ini kita mau supaya kalian ngerti dulu. Ini kayak ketupat ini. Coba ya. Oke. Itu kayak hexos. Iya. Hexos segi 6. Nih merah toh. Nah, baru kalian mau tahu kan anak tangganya? Apa? Iya, Cek. Iya. Ingat, anak tangganya itu adalah nitrogenous base. Mengerti? Ya. Anak tangganya nitrogenous base. Betul. Jadi nitrogenous base connect sama sugar, betul? Bagaimana? Kok bisa? Betul. Oke, bisa ya? Pak. Ya. Itu connect sama fosfat sama sugar atau cuma sugar doang? Sugar. Nanti kita jadi gini, pokoknya bentuknya gini. Jadi phosphate, sugar, terus nitrogenous base, sugar, phosphate. Jadi pokoknya gini bentuknya, boleh? Misalnya lah, kamu misalnya gini kan, ini kan anak tangganya nih. Kamu mau bikin anak tangga toh? Kamu harus butuh bambu dong. Lalu kamu butuh tali kan di sini untuk ngikat kan? Nah, untuk ngikat. Nah, terus baru di sini anak tanggalnya. Nah, gitu. Jadi harus ada phosphate, ada sugar, sugarnya ngikat nitrogenous base, baru nitrogenous base, pokoknya gini, oke? Oh, berarti sugar itu yang fungsinya kayak tali. Ya, kayak untuk mengikat supaya kena nitrogenous base-nya, boleh? Ada Jadi bond-bondnya kan? Kalau di kimianya ada bond-bondnya kan? Ada tali-talinya, jadi diikat bond, namanya bond. Kalau kita belajar kimia, kalau C sama H, apalah semua itu, oke? Tapi kita nggak mau sedetail itu ya, kita mau kalian supaya ngerti aja dia punya konsep. Kita nggak perlu kayak ilmiah untuk hafal dia punya unsur kimia, ini apa, berapa dia punya tali, garis. Kita nggak mau ke situ, kalian Kak Geidi mau kasih dia punya konsep aja, boleh gitu? Yang kalian ngerti fungsi kerjanya itu aja, oke? Bisa? Bisa tanya. Ya. Itu berarti nitrogenous base kan diikat kayak buat itu sugarnya kan buat ngikat nitrogenous base kan ya. Nah, nitrogenous base itu yang semuanya tuh digabung di sini ada satu garis sitosin, satu garis. Ada berapa? Ada berapa coba sayang? Ada berapa ini? Ada totalnya? Totalnya di sini ada berapa? Kakak tulis. NB. Ada berapa? 1. Ada 2. Ada 2. Benangnya ada berapa? 2. Artinya nitrogenous base-nya ada berapa? 2. Mantap, gitu. Oh, oke, thank you. Ya. Oke, jadi beginilah dia punya ini, dia punya gambar, oke? Setiap apa namanya? Setiap ini.
Oke. Sampai kalian capek gambarnya belum selesai kalian punya DNA, boleh? Boleh gitu semuanya? Ronald gimana, bisa? Boleh, Kak. Waduh. Boleh, Kak. Iya. DNA itu panjang ya? Waduh, kayak misalnya kalau Aca pergi ke rumahnya Kak Nes di Bali, terus jalan kaki, terus habis gitu pulang lagi ke Sonder, jalan kaki dari Bali, belum selesai gambar DNA, boleh? Yes. Aduh, kalian bisa lihat nggak dahsyatnya kalian punya tubuh? Iya. Jangan ini ya, karena dia kecil sekali loh. Mereka kecil, kalau kita perbesar dan mau gambar kayak gini, tolong gambar jin kulit, apa ini jin ini, nggak selesai, boleh? Jadi kita gambar aja yang sederhana, boleh? Oke? Oke, jadi inilah anak tangganya yang bentuk ini. Jadi ini nitrogenous base yang hijau, tengah-tengah gini. Dan dia punya strand terdiri dari apa? Phosphate dan sugar. Oke, fosfat dan sugar. Mantap. Sally. Sally mau tanya, jadi itu NB yang menghubungkan benang yang satu dan benang yang dua ya, Dia anak tangganya, Sally. Oke? Bukan menghubungkan, dia yang anak tangganya. Anak tangganya. Iya. Oke, Boleh? Oke, thank you, Mantap, Sally. Oke. Semua sudah? Sudah. Oke, mari kita belajar sekarang. Kalau jadi yang perlu kalian poin-poin highlight hari ini adalah yang pertama, bentuknya DNA apa? Double helix. Double helix. Pertama, double helix. Mantap. Sorry. Lalu yang kedua, dia punya bentuk Double string. Benangnya ada berapa? Double string. Double strand. Lalu yang poin ketiga, strand-nya dibentuk oleh apa? Phosphate and sugar. Phosphate and sugar. Lalu dia punya anak tangga adalah apa? Nitrogenous base. Itu dia. Dan poinnya yang 3 ini termasuk juga bentuknya, oke? Bentuk fosfat dan ini, oke? Jadi ada berapa poin yang kita belajar hari ini? 4 poin. Oke? Nanti kalau homeworknya 100 semua ya. Oke, Sally. Oh, sorry, lupa turun tangan, Oke, Iren. Kak, saya mau tanya. Boleh. Itu yang garis-garisnya di tiap yang apa? Yang bunder-bunder ya, yang melingkar itu, Kak. Itu selalu 3 semua. Enggak, itu cuman gambar aja, oke? Enggak terhitung, oke? Enggak, kalau misalnya kamu bisa 5 atau apa, terserah. Oke? Ini cuman gambar aja, oke? Ya, enggak ada ketentuan harus berapa, oke? Yang penting ingat bahwa anak tangganya apa, sayang? NB. Terus dia punya benang apa, sayang? Sugar. Dan apa satu lagi? Jangan lupa. Phosphate. Mantap. Oke, bisa? Gampang toh? Iya. Nah, ini kita bikin dalam bentuk sederhana, oke? Oke, gimana? Bisa semuanya? Delano Cika bisa, sayang? Bisa, Kak. Oh, Bisa, praise the Lord. Oke. Oke, Manda, gimana Manda? Lebih detail lagi sekarang belajarnya, Manda? Iya, Kak. Oke, mantap. Kalau walaupun ulang nggak apa-apa ya, Manda. Ada yang baru terus kan? Iya, Kak. Oke. Bagus juga, Kak, kalau diulang-ulang, soalnya aku lupaan orangnya. Oke, mantap. Oke.
Oke, lanjut lagi. Sekarang sisa waktu ini kita konsentrasi untuk belajar nitrogenous base. Boleh? Ini boleh dibungkus. Jangan dicampur-campur supaya kalian nggak bingung. Sekarang kita mau belajar apa? Khusus apa? Bentar Kak, itu saya screenshot dulu. Oh, boleh. Yang Silakan semuanya itu. screenshot. Yang semuanya itu Kak. Oke, Jadi saya dijadiin Kak, kecilin dulu kecil-kecil ya. gitu. Coba dulu. Iya. Kok nggak bisa dikecilin nih, Ki? Kayaknya ini udah paling kecil, sayang. Ini udah paling kecil, nggak bisa dikecilin lagi. Nggak bisa dikecilin lagi. Iya, udah paling kecil. Ini besar. Ya. Nah, ini besarnya, kecilnya udah. Nah, ini udah paling kecil. Silakan. Boleh ke atas. Boleh. Halo, C. Nah, Saya mau tanya, C, yang fosfat itu bentuknya lingkaran, sugar itu bentuknya pentoses, itu poinnya yang ketiga ya, C? Masih ya, ketiga. betul, Sally. Oh, oke, C. Iya. Thank you, C. Mantap, Sally. Oke, sambil menunggu. Iren udah selesai screenshot, sayang? Udah Kak. Oke, mantap. Oke, mari kita masuk sekarang ke poin nitrogenous base, betul? Betul. Ya. Betul. Betul. Ini aku bingung mau kebawahin karena udah penuh. Jadi mau dikebawahin dulu. Ronald, apakah Ronald sangat suka belajar tentang tubuh manusia, Ronald? Suka Kak. Praise the Lord. Ini perintah Tuhan, gimana nggak suka ya, Ronald? Iya Kak. Waduh. Paling mantap untuk melakukan sesuatu tanpa rencana kita. Karena kita lakukan rencana Tuhan, itu sudah paling mantap. Ada orang yang belajar tubuh manusia untuk ambisi, ya kan? Tapi kita belajar tubuh manusianya karena Tuhan apakan? Tuhan yang apakan? Perintahkan. Tuhan yang perintahkan. Betul nggak? Kita belajar ini bukan untuk apa? Untuk lihat nih, aku udah hafal nih DNA, lihat nih, nggak ada yang kayak gitu. Kita dengan rendah hati mau belajar supaya kita mau jaga mereka, betul? Mengerti semuanya? Ada gunanya nggak? Ada gunanya nggak? Kita sebagai profesor, kita jelaskan unsur DNA, kita hafal semua ikatan-ikatan bondnya antara sugar fosfat dan semuanya kita hafal, dia punya unsur-unsur kimia, oksigennya, dia punya karbonnya, kita hafal hidrogennya, kita hafal semua. Tapi habis itu kita rusak tubuh kita, minum Coca-Cola, minum hal-hal yang terlarang kita masukkan semua. Ada gunanya nggak? Nggak ada gunanya. Nggak ada. Lebih baik kita nelayan-nelayan ikan belajar DNA untuk bisa menjaga mereka supaya sehat dan mantap selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Gimana? Bisa? Bisa. Artinya nggak ada gunanya kita punya ilmu pengetahuan semua kalau kita nggak gunakan itu untuk jaga kita punya tubuh. Gimana? Bisa? Semuanya? Bisa. Ian bisa ngerti kan tujuan belajar tubuh manusia apa toh? Delano ngerti kan tujuan belajar tubuh manusia apa kan? Oh, praise the Lord. Sekarang poinnya tolong kasih judul nitrogenous base. Oke. Coba kita mau minta ulang Aca tadi sudah. Manda, boleh nggak ulangin lagi apa dia punya nitrogenous base di dalam DNA? Silakan, Manda. Oke. Adenine, guanine, thymine, dan cytosine. Oke, silakan Manda. Tolong tanya kedua orang selain
selain yang Manda sudah tahu, dia kayak Aca, Manda udah tahu kan? Oh, dia udah tahu. Jangan tanya yang udah tahu. Coba tanya yang Manda lihat, ini kayaknya belum mengerti, dan Manda tolong untuk orang tersebut bilang. Nah, oke, silakan Manda pilih. Nah, oke. Halo Kak Manda. Halo? Ini siapa Tadi ini? Sally Kak Manda. Ah ya, oke. Tadi Sally. Ya, kenapa Sally mau Sally? tanya Kak Manda. Tadi soalnya apa ya? itu? Soalnya Sally putus. Oh, ya. Tadi Kak Manda disuruh bilang tentang nitrogenous base-nya DNA. Nah, sekarang Kak Manda disuruh tanya 2 orang yang kalau menurut Kak Manda belum mengerti. Kalau Sally udah mengerti atau belum? Udah Kak Manda. Ya, oke. Cika, halo Cika. Apakah Cika sudah mengerti atau bagaimana Sudah, Cika? Manda. Oke. Kalau gitu, saya tanya ya. Kok bisa toh? Salah. Oke. Ini cuma hafal-hafal kok, jangan khawatir. Ini kalau misalnya Cika ingat nggak apa nitrogenous base-nya RNA yang tadi Kak Gedi udah bilang? DNA aja, DNA. DNA aja deh. Mas RNA. Jangan susah. Adeni, guani, sitosis, dan timing. Oke. Terus satu orang lagi ya Kak Gedi. Manda perbaikin nggak cara ngomongnya Cika supaya Cika mantap banget? Jadi kalau menurut aku itu si Cika udah ngerti aja. Udah ngerti. Tinggal pronunciation-nya boleh Manda perbaikin nggak? Ajarin Cika cara bacanya gimana? Oh ya, boleh. Jadi kalau adenin itu kita bacanya AD9. Ade terus bilang tidak dalam Jerman, dalam bahasa Jerman, 9 gitu. Jadi kita bilangnya AD9. Kalau guanine bilangnya guanine aja sih. Terus tinggal kalau sitosin bacanya cytosine. Kayaknya seharusnya bukan sitosin ya Kak Gedi, tapi seharusnya cytosine. Ya adalah. Terus baru yang terakhir itu thymine. Hampir lupa. Oke. Thank you. Mantap. Oke, jadi terima kasih. Mantap. Sama-sama, Satu orang lagi. Mantap. Siapa ya? Ian, ada Ian? Ya, aku udah ngerti. Oke, coba bilang lagi dengan pronunciation yang tepat. Ayo, bisa. Kenapa? Boleh diulang? Nitrogenous base itu? Nitrogenous base yang DNA. Dan dengan pronunciation yang tepat ya, Ian. Oke, jadi ada adenine, guanine, cytosine, sama thymine. Ayo Ian, coba Ian. Oke. Nitrogenous base di DNA, 1 ngacak apa ya? Guanin. Terus cytosin, 3 adenin, 4 nggak tahu deh. Ya udah nggak apa-apa. Pelan aja. Pelan aja. Kayak ikutin.
Oke. Adenine. Kalau bacanya karena ini pakai ininya ya, pakai bahasa dia punya ininya ya, guanin, oke? Nin, jadi bukan nine, nin, nin. Guanin. Guanin. Adenin. Guanin. Adenin. Oke. Thymine, Oke. gitu. Awalnya juga bacanya juga thymine gitu. Terus pas di iniin, oh ternyata mereka ngomongnya yang ini guanin, sitosin, adenin gitu, thymine gitu. Jadi pronunciation-nya udah tepat dong. Jadi ya. Aduh. Oke. Ya udah, nggak apa-apa. Oke, mantap. Tapi nggak apa-apa ya, salah-salah bilang nggak apa-apa, itu cuman ini aja, kita praktis supaya mantap aja, oke? Tapi kalau kita salah-salah bilang apa guanine nggak apa-apa juga, oke? Yang penting kalian ngerti, oke? Kalian ngerti itu lebih bagus. Nanti proses cara bacanya itu akan menyusul, oke? Oke, kita share screen lagi. Bisa lihat semuanya? Bisa. Oke. Oke, sekarang nitrogenous base ini ada namanya kategori. Oke. Kalau kita pergi ke supermarket, oke. Apakah ini ada dia punya namanya rak-rak, betul? Kakak nggak bisa gambar ya, sorry ya, kita maklumin ya. Ini ada rak-rak kan? Rak-rak ya kan? Kalau ke Multimart ada ini kan, siapa Aca? Ada. Oke. Lalu di sini ada dia punya kategori, betul? Kategori rak-rak di sini adalah air minum, boleh? Itu kulkas kayaknya. Ya, pokoknya yang di sini, oke? Misalnya ini ada mie, oke? Lalu di sini ada sabun. Ini namanya apa semuanya? Oh, kategori. Kategori rak-raknya, betul? Misalnya, Mbak, tempat sabun-sabun di mana? Oh, di sebelah kanan, Bu, gitu kan? Oh, rak ketiga, Bu. Nah, kayak gitu. Terus di sini makanan bayi, contohnya. Terus di sini sayur-mayur, oke? Sayuran. Oke, bisa begitu? Sally, silakan. Maksudnya nitrogenous base ini kategori ya, Ce? Bukan, Sally. Cece nggak pernah bilang gitu. Tapi apakah boleh ikutin perumpamaan dia punya cerita dulu di supermarket, sayang? Kita jalan-jalan di supermarket dulu. Jadi setiap itu ada namanya apa ini? Air minum, mie, sabun, makanan bayi, sayuran, itu namanya apa? Apa, Sally? Kategori, Ce. Kategori, mantap. Jadi yang Cece kasih warna biru, dia namanya apa? Biru apa, anak-anak? Kategori, boleh? Kategori. Lalu di air minum, ketemulah dia punya merek-merek, betul? Contohnya Aqua, ada Nestle, betul? Dipajang-pajang di sini kan? Ada Le Mineral, Minerale, terus ada apa lagi ya? Pristine, ya. Terus di sini ada di Mimi ada makanan terlarang, Indomie, mie sedap, betul? Apalagi dan Mimi lainnya ya. Lalu di sabun ada sabun Lux, ada Biore dan lain-lainnya. Makanan bayi ada bubur Nestle, apalagi dan lain-lain. Sayuran ada sawi, ada apa lagi ya? Pokcai dan lain-lainnya. Oke? Jadi ini tak kasih warna pink-pink. Jadi yang warna biru adalah kategori, yang warna pink adalah unsur. Apa?
Dan ini adalah kategori. Sampai sini bisa mengerti? Inilah supermarket. Jadi di dalam supermarket ada rak kategori dan di dalam rak ada unsur. Bagaimana? Oh, jadi merek itu unsurnya, kategori itu dalam seluruhannya jenis barangnya. Betul. Kategori air minum, unsur-unsurnya ada Aqua, ada Nestle yang mengisi rak kategori air minum tersebut. Betul? Ya, Kak. Oke, mantap. Ronald, silakan. Itu jadi di dalam nitrogenous base itu ada kategori, dalam kategori ada unsur gitu ya, Kak? Oke, habis ini baru mau dibahas. Oke? Jadi ini di dalam apa, sayang? Di dalam apa ini? Rak-rak ini di dalam apa? Di dalam kategori. No. Nitrogenous base. Jadi ini di dalam apa? Rak-rak ini kita raknya dalam apa? Unsur. Di dalam Base. Di dalam supermarket. Oke? Jangan kecepatan. Ini di dalam supermarket. Boleh? Bisa? Artinya, oke, kita turun ke bawah sekarang. Artinya, supermarket sekarang kita ganti jadi nitrogenous base. Boleh? Jadi kita mau pergi ke tempat, kita selidiki ada namanya tempat nitrogenous base contohnya. Ini contoh dulu ya, supaya kita mau kalian ngerti. Oke? Bukan cuma ngafal. Dengan ngertinya karena kalian dikasih contoh. Oke? Lalu kita pergi ke suatu tempat yang namanya tempatnya apa tadi? Kita ganti supermarket jadi apa? Nitrogenous base. Kalau kita ganti NB, kalian udah ngerti belum? NB itu apa? Ya. Udah ya? Supaya kakak nggak kepanjangan. Oke? Di NB ini hanya terdapat 2 rak. Boleh? Ada berapa rak? Ada 2 rak. Ada 2 rak. Oke, enak ya? Nggak bingung kan? Kalau di supermarket banyak toh? Ya, Kak. kadang kesasar. Oke lah. Oke, gini ya. Kalau yang kita kasih nama biru ini apa namanya? Kategori. Mantap. Ini kategori kan? Biru. Oke. Tolong ini namanya kategori ini cuman apa namanya? Kategori ini artinya sama seperti air minum, mie, sabun, makanan bayi, sayuran, betul? Ya. Oke. Namanya kategorinya adalah pirimidin. Apa? Tolong sebutkan sama-sama. Pirimidin. Oke, mantap. Yang kedua adalah kategori purin. Oke, mantap. Kalau pirimidin adalah single ring. Single ring. Oke. Single ring itu apanya, Kak? Nanti ya, pokoknya tahu dulu, oke? Nanti semua akan dijelaskan. Boleh, sayang? Kalau purin adalah double ring. Apa? Oke. Double ring. Oke, mantap. Kalian mau, ini namanya apa? Kategori, kan? Iya. Ini kategori. Iya. Kalian mau tahu kan unsurnya apa? Dan ini Ya, Kak, single ring, double ring itu juga kategori. ya kategori. Supermarket NB. Kamu bisa ngerti nggak kalau misalnya pirimidin itu apa? Namanya nggak ngerti kan? Nah, penjelasan pirimidin itu single ring kayak gitu. Purin double ring. Seenggaknya nama double ring lebih familiar kan, walaupun kamu belum mengerti apa itu kan?
Single ring apa sih? Oh, ring itu kayaknya ring itu cincin. Paling enggak single ring artinya ada berapa cincin? Satu. Kalau double ring, walaupun kita nggak tahu ringnya apa, belum dijelaskan, paling kita ngerti karena bahasa Inggris double ring ada berapa ringnya? Paling nggak? 2. Cuman gitu aja. Boleh ngerti? Boleh. Jadi kalau nama Purine kan apa Purine? Oh, yang kita ngerti dia adalah double ring. Boleh? Kalau pirimidin, kalau namanya pirimidin menjelaskan nggak bentuknya seperti apa? Karena namanya kan nama ini ya, nama-nama ilmiah lah, pirimidin. Nggak ngerti kan? Tapi dengan single ring kita tahu dia paling nggak cuma ada berapa? Satu. Itu kategori. Dan kita mau belajar nitrogenous base-nya apa? DNA. Oke, mantap. Oke, di pirimidin, di sini artinya kita temukan unsur, kan? Kalau sudah kategori. Oke. Unsur yang pertama adalah unsur yang namanya adalah thymine. Apa? Oh, Thymine. Jadi kalau kalian bilang thymine, dia pirimidin atau purine? Pirimidin. Yang kedua adalah sitosin. Cytosin kayaknya ya, cytosin. Jadi cytosin pirimidin atau purine? Pirimidin. Jadi kalau kalian sekarang ditanya nitrogenous base yang single ring apa saja? Dan Dan urasil. Mantap. Boleh? Boleh, C. Lalu unsur yang ada double ring adalah guanin. sama sisanya itu satunya. Satunya apa sisanya? Adenin. Boleh gitu? Boleh. Itu dia. Gimana? Bisa, Nes? Putus ya? Apa Kak Gedi yang putus atau? Halo? Sorry ya, aku kayaknya putus-putus dikit. Sekarang bisa dengar nggak? Wow, putus. Manda bisa dengar? Wow, putus. Tunggu ya, kita stabilkan internet dulu. Oh ya. Kayaknya yang putus-putus deh. Soalnya kita kedengeran kan? Iya, Cici yang putus-putus dengar suara kalian, sayang. Oh. Iya, Oke, sorry ya. Kita tunggu, berdoa supaya sinyalnya jadi bagus. Sekarang kayaknya udah bagus ya? Kedengeran suara kita enggak? Iya, sekarang kita udah bisa dengar suara kalian. Tadi kita dengar suara kalian kayak gitu. Kayak terputus-putus gitu ya. Wow. Oke, sekarang jadi kita tinggal mau tahu gambar single ring itu kayak gimana kan? Iya. Dan itu kategori pirimidin. Artinya thymine dan sitosin mempunyai wujud single ring, sedangkan guanin dan adenin punya wujud double ring. Gimana? Bisa, C. Oke. Wujudnya single ring adalah tunggu. Salah gambar ini. Terus screenshot jadi error.
Apa sayang? Screen-nya error? Enggak, C. Oh. Tadi error cuman kebelah gitu dong. Oh, kebelah. Oke. Ya. Oke. Tunggu ya. Mana ini? Sorry. Ah, ini dia. Bisa kan lihat sekarang? Nggak kebelah sekarang? Agak kebelah. Udah enggak. Ya, perfect, C. Oke. Mari kita lihat. Bentuknya pirimidin adalah seperti permen heksos. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Segi berapa? Segi berapa? Segi 6. Ya. Tadi salah ngitung dia punya segi ya. Nah, segi 6 permen apa? Jadi namanya hexoses. Boleh? Oh. Namanya apa jadinya? Hexoses. Kalau segi 5 tadi namanya apa? Segi 5 namanya apa? Pentasos. Mantap. Pak, Ya. hexoses itu nama segi 6-nya atau namanya unsurnya? Unsurnya, apakah unsurnya kan thymine, sitosin. Kategorinya apa? Ini bentuknya pirimidin, boleh? Itu Jadi dia. bentuk pirimidin itu segi 6. Betul, single ring. Kalau single ring itu apa? Pirimidin, boleh? Oke. Unsurnya ini bisa apa yang kayak gini? Bisa thymine, bisa apa? Bisa cytosine. Cytosine. Jadi terserah. Pokoknya kalau ada segi 6, dia bisa antara thymine atau cytosine. Tapi kalau segi 6 saja, itu apa? Pirimidin. Sampai sini bisa? Nah, halo Nes, silakan. Kak, boleh ulang tadi aku agak putus-putus yang kakak bilang kayak Boleh. pirimidin ada 6, gimana? Tadi Oke. putus-putus gue. Boleh. Oke, sekarang. Apakah botol di air minum semuanya bentuknya botol? Kalau misalnya kategori air minum, bentuknya kayak botol. Betul nggak? Iya, Kak. Oh ya, kita ke bawahin. Jadi misalnya ini botol kategori air minum. Misalnya kita ini kan ada tutupnya. Betul sama kan? Iya. Tetapi semua yang botolnya air minum bisa unsurnya apa? Bisa Nestle, betul? Bisa Aqua, betul? Semua tapi bentuknya apa? Botol. Begitu juga kategori pirimidin. Semua bentuknya segi berapa? 6. 6. Tapi ini bisa antara thymine atau apa? Atau Sitosin. Nah, begitu? Sitosin. Ya. Jadi bentuk heksos ini bisa thymine atau cytosin, bisa? Bisa, C. Sebentar. Berarti yang di kirim ya. Apakah yang lain dengar Nes putus-putus atau Kak Geidi ya? Sorry. Lancar ya. Sorry, aku lagi sinyalnya lagi kurang bagus. Aku buka jendela dulu ya. Oke. Coba taruh di sini. Apakah masih jelek? Sekarang gimana? jadi masih jadi lancar kok di sini. Oh iya, aku dengar suaranya Nes tadi putus-putus banget tadi. Oke, Nes boleh ulang. Sekarang aku coba dengar suaramu lagi. Halo Nes. Apa tadi berarti kakak bilang bisa kalau kategori botol, tapi unsurnya bisa beda-beda kan, tapi tetap botol. Ya, Nah, betul. berarti di pirimidin itu unsurnya thymine sama sitosin. Apa sih namanya? Bentuknya apa? Bentuknya segi 6. Betul. Itu aja.
Oh, oke. Jadi bentuknya akan selalu segi 6 kalau pirimidin, tapi kita jangan gara-gara semua segi 6 kita bilang itu thymine, karena bisa aja apa? Sitosin. Itu dia. Boleh? Terima kasih. Tapi Kak, itu kan botol emang botol tidak banyak bentuknya. Apakah semuanya bentuknya apa namanya botol namanya sayang? Iya. Iya, boleh ambil botolnya aja nggak supaya nggak bingung, boleh? Oh ya. Berarti itu sama aja bentuknya. Jadi kalau dia segi 6, yang satunya juga segi 6, tapi dia bisa antara thymine atau sitosin. Itu aja sayang, boleh? Oke, thank you. Iya, mantap. Nah, sekarang double ring, betul? Artinya bentuk dia punya ringnya ada berapa? Paling nggak ada berapa bentuk? Ada 2. Bentuknya kalau double ring ada pentoses, ada segi 5 dan segi 6 digabung, boleh? Oh, boleh. Salah. Gambarnya salah ya. Aku suka susah gambar segi 6. C. Ya. Itu untuk hexoses itu membuktikan bahwa itu bentuknya cuma di pirimidin ya, C? Iya. Oke. Hexoses cuma ada di pirimidin. Bentuknya pirimidin, oke? Tapi bisa aja, Sally, kalau kita belajar unsur tubuh yang lain, 6 bukan cuma pirimidinnya DNA aja, oke? Jadi jangan cuma pirimidin, karena kita belajar DNA doang, bentuknya pirimidin itu segi 6 atau hexoses. Boleh, sayang? Oh, siap, C. Bisa, C. Thank you, C. Nah, jadi kalau ini namanya single ring, bentuk kotak-kotaknya cuma 1, kan? Karena dia double ring, ada berapa? Ada 2. 2. Pentoses dan hexoses, boleh? Pentos dan hexos, boleh? Bisa, C. Nah, sekarang bentuk 2 tinggal kita gabungin aja dia punya bentuk. Jadi bentuknya adalah kayak gini gambarnya. Boleh? Kita Waduh, kok belibet. Oh, oke. Nah, digabungin gini, nempel ya. Boleh? Bisa. Bisa. Pak. Dan gitu aja. Kan ini kan 2 kan, pentoses hexoses. Nah, dia nempel aja bangunannya. Ini kalau ini kita unsur kimianya ya, kalau waktu mau gabung-gabungin, tapi kita nggak mau belajar itu karena kita mau fokus. Yang penting kalian tahu pasangannya, itu yang kejar ya. Ya, Kak, bedanya pirimidin sama apa ini? Purin. Ya, purin. Itu bedanya apa? Coba bedanya apa, sayang? Satunya double ring, satunya single ring. Tapi bedanya apa fungsinya? Coba lihat bedanya bentuknya. Kalau di sini ringnya ada berapa? 2. Ada 2. Ini ada berapa? 2. Yang satu pirimidin ada 1. Yang ini ada berapa? 2. Double. Ini apa ini? Dan ini apa, sayang? Jangan lupa kita lagi belajar apa ini? Nitrogenous base. Dan dia untuk membuat apanya ini apa? Untuk buat apa? Fungsinya? Buat yang double strand. Anak tangga apa, sayang? Nitrogenous base. Anak tangganya siapa? Anak tangga Boleh? Jadi ini semua yang membentuk anak tangganya DNA, boleh? Jadi kalau kamu bilang, ini buat apa sih, Kak? Ini buat anak tangganya DNA-nya Iren, boleh? Jawabannya. Bukan bedanya yang pirimidin sama purin itu atau kegunaannya itu jadi sama? Jadi waktu Tuhan bilang Tuhan hembuskan nafas ke Adam, jadi kayak gini semua langsung. Boleh, sayang? Fungsinya apa? Supaya bentuk kita punya DNA. Boleh, sayang? Oh, oke. Aha, itu dia. Oke. Ini
dua kategori ini berpasangan satu sama lain, oke? Jadi pasangannya thymine adalah adenin, boleh? Dan pasangannya sitosin adalah guanin, boleh? Ini pasangan, oke? Ini baru ini. Jadi thymine pasangannya sama siapa? Thymine pasangannya sitosin. Thymine adenin. Adenin. Kalau sitosin pasangannya apa? Guanin. Sitosin sama guanin. Tadi masih ingat nggak nitrogenous base-nya ada berapa? Satu anak tangga? Dua. Oke, sekarang kita mau gambar, oke? Kita mau gambar sekarang. Tolong digambar juga ya, masing-masing ya. Oke, kita mau gambar. Sorry, ini agak harus gini ya, OneNote-nya. Oke, kita hapus lagi. Oke, mari kita gambar. Pertama, dia ada fosfat, betul? Tadi fosfatnya warna blue ya, kita kasih ya? Iya, C. Ya. Ini bisa kalian mau kasih warna apa saja boleh loh ya. Terus yang kedua adalah apa? Kita gambar apa? Merah. Sugar. Sugar. Tadi kasih warna apa? Merah ya? Merah. Iya, C. C, Ya. jadi kalau misalnya kita lihat misalnya cuman heksos gitu, C. Pasti pasangannya heksos sama pentos ya, C. Sally, boleh ikutin gambar CC dulu ya, biar nanti Sally bisa ngerti lebih paham, oke? Oke, Siap, C. mantap Thank sayang. you, C. Ini NB sama NB kan? Iya. Ini kita gambar di sini ya. Lalu baru sugar lagi. Nah, ini sugarnya yang di sebelah sini kebalik, oke? Boleh, C. Lah, kak saya kebalik. Karena mereka pasangan, oke? Pasangan. Boleh, sayang? Boleh, sayang. Mereka pasangan. Jadi kayak harus kebalik gini, oke? Jadi kayak mirror gitu loh. Kayak apa itu? Kayak kaca, cermin. Jadi kebalik kan? Bisa gitu? Bisa, C. Oke. Ya, oke. Nah, pokoknya gitulah. Ini kayak gini dulu, oke? Jadi, yang sini, antara yang sini ini, nitrogenous base-nya, di sini kalau di sini purine, di sini apa? Kalau yang di sebelah sini misalnya, kita mau bikin dua lah ya. Tunggu ya, kita fitin aja deh dia. Ini dia. Kita fitin. C. Ya. Kalau nggak salah, itu kebaliknya karena saya ingat Angka Randy bilang dia punya kayak contoh itu kayak lagi salaman tangan kan, C? Iya. Tapi itu contoh kan, Sally nggak menjelaskan. Iya. Dia cuman kebalik aja, oke? Pokoknya ingat, dia kebalik, oke? Oke, C. Oke, mantap. Ini ada pertanyaan. Hai, Mary Bell. Ada pertanyaan apa, Mary Bell? Mici, yang botol-botol itu apa, Mici? Tadi ada baru putus. Mary Bell sudah ngerti kategori nggak sama unsur? Belum, Mici. Kalau dia punya kategorinya ini air minum, ini ada botol Aqua, ada botol Nestle. Apakah semuanya dalam bentuk botol, Mary Bell? Ya. Apakah kalau misalnya pirimidin semuanya bentuknya segi 6 tapi tinggal tergantung unsur thymine atau sitosin, boleh? Oke. Sama seperti kalau kategorinya air minum semua bentuknya apa? Botol. Itu dia. Kalau kategori pirimidin semua bentuknya segi berapa?
Kalau kategori pirimidin bentuknya segi apa, Maribel? Pirimidin bentuk segi 6. Segi 6. Kalau bentuknya kategori piurin bentuknya apa? Ada 2? Segi 6 dengan segi 5. Betul, itu dia. Oke? Oke, ini nanti kita akan lebih minggu depan kita tambah lagi ya ini. Yang penting kalian ngerti aja dulu ini. Jadi ini bisa dia piurin sama pirimidin. Terus kita gambar lagi gini. Ini sugar kan? Ini blue. Terus dia ada NB. Ada NB. Lalu dia ada ini gini, kebalik bentuknya. Terus dia putar gini. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, kenapa bentuknya begini gitu kan? Misalnya kayak gini, memang Tuhan ciptakan kayak gini ya. Kayak contohnya apa namanya kayak ini nanti kalian akan lihat fungsinya. Kayak laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan bentuknya sama atau beda? Beda. Beda. Tapi ada fungsinya kan untuk berpasangan, betul? Kalau misalnya berpasangan, kira-kira mau sama atau beda? Beda. Sama. Loh, kalau mau berpasangan bentuknya harus satunya ke bawah kan? Kayak mirror kan? Betul kan? Iya. Ya, boleh ya? Kak, Ya. Itu yang nitrogenous base itu Ya. pasangannya kan tadi itu ada apa tadi? Ya, Sayang, boleh nggak kamu intinya ikutin ini dulu? Nanti kejawab semua pertanyaanmu. Boleh nggak gini? Dia punya pasangan antara yang satu bisa yang pertama di sini piurin, pasti kalau yang di sininya piurin, satunya pasti apa? Pirimidin, betul? Kalau yang pertama pirimidin, artinya yang di sebelah kanan apa? Piurin, mantap. Artinya kalau di sini piurin, ini double ring atau single ring piurin? Piurin apa? double ring. Double ring, Aca. Oke. Sorry. Terus unsur-unsurnya itu sayang boleh ikutin ini dulu. Habis ini kamu punya pertanyaan kejawab, boleh? Jadi habis itu ini piurin apa? Dia apa? Double ring. Oke. Artinya pirimidin gambar apa? Single ring. Oke. Gini kan? Ya. Terus kita gambar sugar lagi kan? Dia punya strand, jangan lupa. Betul? Iya. Oke, kita percantik dengan warna supaya kalian ingat kalau sugar warna merah. Dan yang ini warnanya bisa kalian ganti ya, apa aja, orange kah, apakah ini Kak Geidi aja pilih warna blue, oke? Oke, kita biar warnanya beda-beda. Terserah apa aja. Ini cuman color code kita belajar aja, kalau di dalam tubuh kan warnanya ini, nggak ada, maksudnya kayak ini aja bebas gitu. Ini kan warna untuk kita belajar aja, oke? Pirimidin apa berarti? Single ring atau double ring? Single. Piurin apa? Double ring. Berarti kita gambar gini kan? Lalu sugar kebalik. Baru begini kan? Boleh? Ini phosphate. Lalu sorry. Ini sugar, phosphate. Oke, begini. Ini adalah single ring. Ini apa? Double ring. Oke, artinya dia punya piurin, dia punya susunan nitrogenous base, boleh terserah kan? Boleh double ring duluan, terserah, betul?
Iya. Itu dia. Boleh sampai sini? Oke, mari kita gambar sekarang. Supaya Kak Gedi nggak gambar ulang lagi ya. Oke. Oke, bisa lihat ini? Artinya kalau misalnya di sini adalah double ring, ya, dia di sini bisa antara apa dan apa? Tadi unsur apa? Adenin sama apa? Timin. Enggak. Kalau double ring satunya adenin kan? Guanine. Nah, artinya kalau misalnya di sini adenin, artinya single ringnya apa? Timin. Sama cytosine. Dan kalau misalnya double ringnya guanin, di sininya apa? Sitosin. Oke, sekarang gambar yang ini lagi. Kak, itu mesti kayak gitu. Ya, tergantung dia punya susunan apa sudah Tuhan tentukan, boleh? Oh, jadi itu yang apa? Yang single ring, double ring, itu atasnya itu satu pasangan, bawahnya satu pasangan lagi. Betul, kan dia banyak kan? Dia banyak kan anak tangganya, betul nggak? Anak tangganya banyak kan? Jadi ini berarti adenin, timin, guanin, sitosin. Betul, tergantung yang tubuh yang dia punya, yang Tuhan ini semua Tuhan sudah tentukan loh. Nggak ada yang kita tentukan. Adenin dulu nggak. Semua Tuhan sudah tentukan, boleh? Jadi artinya kalau di sini single ringnya apa duluan? Antara mau apa? Timin. Kalau di sini timin, double ringnya apa? Adenin. Kalau di sininya, di sini sitosin apa? Di sininya? Guanin. Mantap. Boleh semuanya? Jadi inilah kita sudah belajar unsur nitrogenous base. Jadi artinya kalian bisa lihat kan di sini misalnya ini ya. Misalnya ini kan unsurnya kan phosphate sugar. Kita sekarang mau ganti dia punya nitrogenous base karena kalian udah tahu. Artinya kalau setiap ada sugar ini antara dia kalau di sini guanin, kalau di sini guanin, di sini apa? Sitosin. Kalau di sini timin, di sini apa? Adenin. Kalau di sini adenin, di sini apa? Timin. Sampai terserah mau ratusan kalian gambar sekuatnya, beginilah kita punya DNA, boleh? Keren tapi Kak DNA. Keren banget penciptanya, keren dahsyat kok sayang, gimana nggak keren ciptaan Tuhan, gimana? Ya Iren. Wow. Kita belajar yang sederhana, oke? Apakah semua sudah ngerti? Bisa? Yang habis yang AT itu CG ya? Ya, betul. Oke. Ini tergantung tubuh bilang apa ya. Bukan kita yang tentukan. Misalnya ini kan kayak gini ya aslinya ya. Sorry, jelek. Gimana Ronald? Apakah Ronald bisa ngerti? Bisa, Kak. Mantap. Misalnya di sini CG, GC, ulang lagi CG, AT, PA, AT, GC, sampai selesai yang tubuh butuhkan. Dan ini dia punya informasi untuk kemarin masih ingat kan? Kalau tubuh mau tunggu ya, kita punya suara menggema. Oke. Jadi masih ingat kan? Kemarin kalau mau memperbaiki tubuh, ambil informasi di DNA kan? Iya. Iya, mantap. Nanti kita next kalau udah kalian tolong dalam minggu ini pelajari baik-baik, oke? Pelajari baik-baik ini, make sure ulang videonya kalau nggak ngerti, dilihat di ini. Nah, nanti karena ini proses ini
minggu depan kalau misalnya kalian udah mantap ini semua, kita akan belajar cara tubuh untuk kopi supaya bisa memperbaiki tubuh. Boleh? Boleh. Tapi itu terserah si tubuhnya kan buat apa. Misal kalau CG, nggak usah CG, GC gitu ya. Iya, betul. Kalau Jadi terserah CG, tubuhnya. CG, gitu nggak apa-apa. Iya, Tapi terserah yang penting tubuhnya, itu, sayang. tapi yang penting itu setelah yang CG terus dibalik lagi gitu ya. Nggak boleh Enggak, sama. ya pokoknya nggak bisa. Misalnya CC nggak pernah. Pasti sama pasangannya. Boleh, sayang? Oke. Tapi unsur dia punya rumus tergantung tubuhnya. Mau bilang gimana, boleh? Oke. Jadi misalnya yang kalau ini kita Ayo, bikin jadi anak tangga, ya anak tangga ini CG, GC, CG, AT, TA, AT, GC. Ada pertanyaan? Silakan sambil saya gambar ini. Ya Kak, itu yang TA, AT, GC, CG itu beda-beda fungsi. Enggak, sayang. Ini Itu adalah kayaknya itu yang adenine deh. Yang adenine, guanine, cytosine. Ya nggak sih Kak Gedi? ya ini cytosine, guanine itu dia. Guanin sama cytosine sama guanin itu cuma kebalikannya ya. Pasangan aja, pasangan. Ini semua membentuk kamu punya DNA, boleh? Fungsinya apa ini Kak Gedi? Fungsinya membentuk kamu punya DNA, boleh sayang? Jadi CG, GC, TA, AT itu sama-sama membentuk kita punya DNA. Betul, ini informasi kamu punya kulit. Betul? Berarti di dalam Kulit kamu. DNA yang CG, GC, AT, TA itu ada informasi-informasi yang sel bisa ambil itu. Bahasa tubuh ini, oke? Jadi kalau misalnya kamu bilang ini apa? Ini bahasa tubuh untuk supaya nanti bisa memperbaiki kamu punya tubuh lagi, oke? Oh ya. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya apa namanya kayak misalnya ya resep makanan lah, ada telur, ada apa misalnya masak apa ya telur, ada pakai bawang putih, tepung, apa semua. Nah, inilah kayak ini tuh kayak informasinya kayak resep makanan itu, boleh? Karena kita nggak pernah kalau buat mereka udah biasa ini resep-resep kayak CG ini informasi dia punya coding lah ya, kodenya tubuh untuk supaya tubuh nanti fungsinya apa ini nanti kita belajar, oke? Dan yang kita belajar bahwa tubuh ini informasinya di-copy supaya memperbaiki apa? Yang rusak-rusak, betul? Nah, itu dia kayak rambut kan, kalau rontok semua botak nggak kita? Ya, botak, Kak. Nah, botak. Gimana kenapa bisa tumbuh terus? Karena sel selalu copy informasi sel rambut di DNA dengan setia sehingga selalu tumbuh rambut baru, boleh? Ya. Dan kita punya cara memasak rambutnya atau membentuk rambutnya ya gini, CG, GC itu ada jin misalnya, jin rambut apa ada, tubuh sudah ngerti sendiri, boleh? Nggak usah kamu ajarin, tubuh sudah ngerti ini jin rambut. Nah, dahsyat nggak tubuh? Itu dia. Jadi kalian jangan pernah bilang susah, oke? Karena tubuh itu harus ingat, dia nggak pernah lupa kan untuk numbuhin rambut kamu. Iya. Pernah nggak lupa? Aduh, kenapa kok rambutku botak sebelah ya? Oh, sorry, aku ada lupa. Aku soalnya lupa. Dia punya unsur tadi panjang banget, harus dihafalin informasi kulitnya, informasi rambutnya. Apa tadi? GC, TA, AD, apa tadi? Nah, apakah tubuh gitu? Enggak. Jadi kalau misalnya kok kita nggak bisa ya, karena kitanya males. Kenapa tubuh bisa? Karena tubuh rajin, boleh? Ya. Oke, mantap. Pak. Ya, silakan gimana? Oke, itu yang harus kita kita mau closing di situ. Habis ini kita mau sesi pertanyaan. Inilah sampai di sini bahan untuk malam ini. Silakan sekarang waktunya pertanyaan, oke? Ya, Kak, saya belum screenshot tadi itu. Oke, pertanyaan dulu aja sayang. Apa pertanyaannya?
itu yang sel-sel itu ada tugas-tugasnya sendiri. Ini untuk numbuhin rambut. Habis itu untuk yang sel kulit, sel rambut Jin gitu kan. sayang, jin beda-beda kan jin? Bukan, maksudnya sel-sel itu ada tugas-tugasnya sendiri kan. Oh betul. Apakah ada sel kulit, ada sel rambut, sama kan sel ada masing-masing kan sayang? Dan setiap sel bekerja kayak gitu, oke? Oh. Kamu punya tubuh mantap nggak, Iren? Kalau setiap sel bekerja kayak gitu. Aduh, jangan pernah meremehkan kita punya pencipta. Kalau kamu bisa lihat betapa rumitnya Tuhan ciptakan ini, betapa dahsyatnya mereka bisa kerja tanpa sepengetahuan Iren yang sekarang lagi belajar bingung-bingung, padahal inilah yang terjadi di tubuh Iren setiap hari. Betul nggak? Apakah ini semua dibentuk pakai kuasa Tuhan? Dan apakah kuasa Tuhan bisa bikin yang serumit ini dan bisa terjadi di luar pengetahuannya Iren, tanpa Iren rambut hari ini kamu sel rambut jangan lupa ya, hari ini rambut saya rontok, pernah nggak diperintah gitu atau terjadi sendiri? Boleh? Betul kan? Terjadi sendirinya kan? Artinya kalau kuasa Tuhan bisa bikin itu semua, apakah kuasa Tuhan sanggup untuk bikin kita tinggalkan dosa kita? Sanggup. Sanggup. Kalau ini aja bisa sepengetahuan, Iren nggak pernah kan ingetin, sel jantung itu sel bagian ototnya yang bagian ini kayaknya harus diperbaharui. Pernah bilang gitu? Enggak. Apakah mereka nggak bisa ngomong ke jantung soalnya? Makanya, apakah mereka kerja dengan dahsyat, Iren? Dan manusia yang udah ada unsur dosa rusak makin terus dengan makanan yang salah, gimana? Iya. Itu dia. Jadi apakah dengan Iren belajar ini, Iren makin percaya bahwa kuasa Tuhan itu dahsyat dan bisa bantu Iren untuk tinggalkan hal-hal yang Iren bilang, aduh saya nggak bisa kayaknya. Apakah ternyata bisa kalau Tuhan aja kuasanya bisa sedahsyat ini bikin DNA Iren? Itu dia. Kita aja yang belum kenal dahsyatnya kuasa Tuhan, betul nggak Iren? Iya sih. Oke, semakin belajar, semakin kenal, kita semakin yakin, semakin percaya kan, Iren? Itu kan tujuan belajar. Semakin perlu semakin percaya. Kalau kita punya belajar nggak meningkatkan kepercayaan kita, nggak pada gunanya kan belajar. Itu dia. Iya sih. Oke. Iya sih, itu artinya Iren lagi memang kayak, aduh bener ya, ini bener. Tapi ternyata aku selama ini nggak ngerti ini, gitu kan Iren? Dan mau belajar untuk mengerti dan percaya Tuhan. Betul Iren? Iya Kak. Oke, mantap Iren. Belajar terus, oke Iren? Dan praktekkan apa yang Iren sudah tahu benar, oke? Oke, Maribel, silakan. Ya. Ini juga tadi Oma Alin bicara juga. Ya. Kalau orang yang katanya Oma Alin, kalau orang yang sudah botak, itu tubuhnya nggak bisa produksi lagi ya, Mike? Atau bagaimana? Sudah error kan artinya? Karena unsurnya udah dosa kan, Maribel? Kira-kira di surga ada botak nggak? Tidak. Pola hidup kita yang salah buat tubuhnya jadi nggak bisa produksi lagi kan, Maribel? Oh. Boleh? Okay. Kalau yang normalnya adalah yang waktu bisa bertumbuh terus kan? Artinya kalau misalnya nggak bertumbuh lagi, artinya udah come short dari yang seharusnya. Itu karena dosa. Betul, Maribel? Ya. Oke, mantap, Maribel. Tadi aja Om Alin suruh tanya. Oke, sudah kejawab, Maribel? Iya, terima kasih. Sama-sama. Tunggu ya, aku mau share screen yang tadi mana ya? Kok nggak ada di sini? Oke, next and jobs. Oke, Kak. Jadi tadi aku masih ngerti yang itu Kak kan tuh ini dari strandnya itu Kakak tulis informasi kulit.
Aku belum ngerti. Oke. Nes, apakah ini DNA kan? Iya. Satu bentuk begini bentuknya double helix kan, Nes? Iya. Dan satu begini, apakah ini jin? Gimana? Boleh diulang? Satu bentuk begini, satu potong begini, satu potong DNA yang dipotong. Kalau yang ruwet-ruwet ini kan DNA yang besar kan? Kalau satu potong begini, terus kita perbesar, terus dia double helix, satu potong ini kan namanya jin kan? Iya, Kak. Jin ini apakah jin, ada jin rambut, ada jin kulit, apakah jin itu adalah informasi yang spesifik tentang jin yang dia bawa? Misalnya jin rambut, dia artinya mempunyai informasi-informasi untuk membentuk rambut, betul nggak? Iya, Kak. Nah, itu dia. Makanya kakak tadi waktu gambar ini semua, ini adalah contohnya, ini informasi rambut, karena ini kita lagi gambar jin kulit. Informasi kulit, karena kita lagi gambar ini adalah jin kulit, contohnya. Makanya kakak tulis informasi rambut. Tapi kalau misalnya kita bilang, oh ini jin kuku, artinya informasi tentang bagaimana membentuk apa? Membentuk apa? Halo? Halo? Halo, Kak. Iya, putus ya? Iya, iya. Kalau misalnya jin kulit, informasi tentang kulit. Kalau jin kuku, informasi untuk membentuk apa? Kuku. Itu dia. Jadi setiap kecil gini adalah jin. Dan jin itu yang lebih spesifik kan daripada DNA-nya kan? Oh, iya. Itu dia. Jadi tergantung jinnya apa. Dan yang informasinya bahasanya, kayak contohnya ya, bahasa Jerman, yang apalah. Nah, kalau bahasanya tubuh, bahasanya DNA, CG, GC, GC, AT, TA, boleh? Bisa? Kalau orang Cina ngomong, misalnya ngomong sayuran, yongce zhongzhang, gitu kan? Yongce zhongzhang, itu bahasanya kita nggak ngerti kan? Iya. Nah, bahasanya DNA gini, sitosin, guanin, adenin, thymine, nah gitu, gimana? Lebih mudah kan kita pahami? Oh, oke, Kak. Oke, mantap. Ada pertanyaan tapi kayak agak panjang, jadi nanti aku yang kakak aja. Ya, apanya? Ini nggak usah dihafal ya, ini kakak buat. Iya. Ada pertanyaan, tapi karena tadi putus-putus, aku cari Google, jadi jadi agak beda, tapi nanti agak panjang jadinya, nanti aku tanya kakak aja di WA. Oke, boleh, silakan. Oke, Ian, silakan. Yang misalnya kalau kayak kulit kita bentol-bentol, terus jerawatan, itu DNA-nya kenapa kayak Oh, itu bukan DNA-nya kenapa, sayang? Tubuh lagi keluarkan sesuatu yang nggak seharusnya ada di dalam tubuh. Jadi bisa lewat dari kulit, pembuangannya. Nah, itu dia. Jadi lewat dari jerawat, itu dia. Lewat dari bentol-bentol, itu karena tubuh lagi mengeluarkan sesuatu yang nggak seharusnya dalam tubuh. Begitu, sayang. Bukan DNA-nya ya, tapi tubuh lagi keluarkan sesuatu, oke? Yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Oke, karena ini mama yang nanya. Oh iya, nggak apa-apa sayang. Pertanyaan. Terima kasih pertanyaan. Bisa ngerti itu, Ian? Bisa. Oke, mantap. Jadi kalau keluar artinya nggak pernah, yang keluar itu karena nggak dimasukkan. Jadi yang keluar tuh hasil yang masuk kan? Ya, Kak. Itu dia, mantap. Oke, Sally. Ci, sini mau tanya, C. Ya. Kan biasanya kalau orang kemo itu, C, misalnya dia punya rambut jadi rontok kan, C. Ya. Apakah itu karena selnya mati ya, C? Iya. Bukan, maksudnya yang kopi-kopi itu loh, C. Iya, selnya rusak semua. Karena kan kemoterapi racun. Jadi sel itu kan hidup kan. Kalau dia hidup dia bisa kopi, betul nggak? Dia lakukan aktivitas pengkopian. Kalau dikasih racun mati nggak selnya?
mati. Terus sih, Mati nggak tumbuh dong, rontok semua artinya. iya. Terus nanti sih, kalau misalnya udah nggak bisa bertumbuh, kita punya tubuh kan nanti nggak ada apa-apa kan, Ce? Nanti yang dimasukin kemana, Ce? Yang dimasukin kemana, masukin gimana? Misalnya, kalau misalnya kita makan gitu, Ce. Kita makan, makanannya diapain, Ce? Nggak diolah dong? Yang ngolah kan bukan sel, kan kerjanya lambung, Sally, untuk ngolah Iya, makanan. Ce. Iya, maksudnya kalau sel-sel. Iya, maksudnya kan nanti dipretelin jadi kayak rambut. Sugar, Nanti asam amino, gitu maksud Sally. iya. Nah, tubuh akan kerja kembali normal asal jangan dimasukin racunnya, Sally. Kalau saya masukin racunnya nggak ada gunanya tubuh pretelin asam amino, betul nggak? Kalau tempat kerjanya, misalnya tempat kerjanya, misalnya nih Sally ya, misalnya Sally mau kerja di supermarket, ya kan? Iya. Sally udah siap-siap, udah kasih makan pegawainya semua untuk udah kerja. Ada gunanya nggak supermarketnya? Nggak, kalau ada angin puting beliung melanda dia punya supermarket jadi hancur. Nggak ada gunanya. Boleh? Boleh, Cik. Jadi harus dibangun lagi, terus selnya dibangun lagi. Nah, itu dia. Pakai pakai DNA lagi, ya, pakai unsur tubuh. Jadi tubuh itu dasar. Jadi kalau ada blueprintnya kan, kalau dihancurin rambutnya, sel-selnya, dia bangun lagi, gitu. Atau kalau mau bangun, mau nggak Sally bangun di tengah puting beliung? Nggak bisa. Nggak mau. Kan? Baru bangun bata separuh, kena puting beliung lagi, hancur lagi, betul Sally? Iya. Gitu dia. Oke, Sally. Ngerti. Thank you, Ce. Mantap. Oke, yang lain gimana? Bisa semuanya? Iren mau screenshot yang mana, Iren? Yang jenis itu. Yang ini? Ini udah nggak bisa dikecilin ya? Silakan di screenshot. Ini sudah? Udah. Ini silakan. Sudah? Udah, Kak. Ini? Bawah mungkin. Ini silakan. Mas ke atas dulu. Screenshot. Sudah? Ini sudah? Ini sudah? Ini sekarang? Kita boleh turun dikit nggak? Ini nggak bisa diturunin. Antara dua ini atau ini. Ini nggak bisa semuanya. Nggak kebaca. Ini sekarang? Yang atasnya, Kak. Ini kok nggak bisa ke sini? Oh, ternyata. Bukan yang kirinya itu. Ini dua dulu ya. Terus sekarang dua bawah. Silakan. Pak, yang sebelahnya saya screenshot. Silakan. Iren nanti kirim ya. Ya. Ya, nanti minta ke Iren ya. Thank you. Mau sudah? Iren, lengkap? Yang atasnya, Kak. Yang atas. Nah, ini. Bukannya. Ya. Ya, silakan. Oke, nanti PR-nya saya kasih ya. Di ini. Untuk besok berarti ya, PR-nya. Wow. Oke. Kak, yang apa? Yang ada kotak-kotak pentosis itu loh, Kak. Ini dah. Yang ada 3 jejer-jejer itu. Ini. Yang bawahnya dikit. Ini. Ini kan tadi sudah. Yang ada purin itu. Yang ini. Ini kan udah tadi. Fanta itu yang tadi itu apa? Belum ke screenshot. Udah, Kak. Udah? Oke. Apa Ian? Tadi itu ada gambar botol tuh, maksudnya kayak apa? Bentuknya. Jadi kalau kategori air minum, bentuknya botol semua kan? Oh, oke.
sama seperti kategori pirimidin, semua bentuknya adalah segi 6, walaupun namanya thymin, sitosin gitu sayang. Boleh? Oke, nanti HW-nya kakak kasih di grup ya. Sally, silakan. Oh sorry Cek, lupa turun tangan. Oh, nggak apa-apa Sally. Thank you Oke, Cek. terima kasih. Nanti kalau yang mau screenshot-nya minta Iren ya, biar dikirim ke chat personal, oke? Oke, kalau gitu kita akan tutup dalam doa. Besok kita akan kembali lagi belajar tentang ini ya, judgment lagi. Kita belajar lagi Alkitab hari ini. Pokoknya setiap hari Rabu kita belajar tentang human body, oke? Kita akan berdoa. Kalau gitu, kita minta kesediaan dari Ian untuk berdoa. Makasih Ian.